Kayaknya orang Pekalongan itu emang nggak, kalau disebut sosmed ya masih setia sama Facebook. Agensi ya, dan juga apa namanya, mungkin artis ya kalau nonton nanti. Kalau mau gabung sama kita main-main di sini terus kerja sama bareng, pokoknya boleh banget, siap banget, kita siap, alhamdulillah juga. Radio Visit. Oke, terima kasih informasinya. Oh ya. Terima kasih untuk waktunya. Silakan Mas Budi, dikembalikan ke Mas Budi. Boleh saya tanya dong? Boleh. Iya, silakan Mas Ilham. Silakan. Mau tanya soal digital di Pekalongan tuh yang tren sekarang tuh apa ya? Misalkan BSP Radio Pekalongan itu aktif di misalkan YouTube, sosmed misalkan kayak Instagram, Twitter, Facebook, bahkan saya sempat lihat juga tadi ada TikTok. Iya. Untuk di sana trennya seperti apa ya? Maksudnya orang-orang Pekalongan lebih banyak aktif di mana? Dan teman-teman BSP Radio Pekalongan juga aktifnya di mana sih? Gitu sih. Kalau untuk Pekalongan sendiri, apa namanya, biasanya di Facebook fanpage ya Mbak Vina ya? Iya, fanpage itu paling ramai. Karena mungkin kembali lagi ya, orang Pekalongan kan sukanya simple. Kalau Facebook itu kan bisa semua, bisa live, materi, ketikan juga panjang, foto juga banyak. Mereka memang mostly interaksinya suka di Facebook. Kalau Instagram kita tetap jalan, tapi kalau kita bisa bilang warga Pekalongan aktifnya di Facebook. Iya, lebih banyak di Facebook, walaupun sekarang di Instagram di apa namanya Pekalongan sendiri ya ada salah satu orang yang memang menggerakkan apa namanya akun khusus untuk Pekalongan gitu kan di Instagram. Memang itu followersnya sudah banyak sekali, tapi mereka kan fokusnya untuk berita-berita yang ada di Pekalongan, terus juga kadang iklan-iklan berbayar atau paid promote gitu ya. Yang like banyak, terus yang komen juga ada, tapi kan kalau di Instagram lebih ke menyeluruh ya, jadi nggak hanya orang Pekalongan aja yang bisa ikut gabung. Cuman memang kalau untuk Pekalongan sendiri lebih banyaknya di Facebook ya Mbak Vina ya. Iya betul. Untuk interaksi ya, karena kita juga kalau misalkan mau ada tampil program gitulah siaran, kita pasti nggak melewatkan untuk update status di Facebook fanpage, karena pasti ada aja pendengar yang komen di sana gitu, ketimbang di Instagram atau Twitter gitu. Oh, jadi lebih banyak di Facebook ya? Iya, lebih di Facebook fanpage. Oke. Iya. Terus kalau untuk BSP sendiri kita lagi fokus di sosial medianya itu YouTube sama Instagram ya Mbak Vin ya. Iya. Iya. Bisa kalau YouTube ini ada tim kreatifnya mungkin. Iya, kalau YouTube sendiri kita kan lagi mengarah ke sana untuk bangun YouTube, karena kalau di Facebook aja kayaknya cuma video terlalu lama juga orang gatel, gitu kan, mau scroll dan lain sebagainya. Nah akhirnya kita ke YouTube gitu. YouTube sendiri kita ya explore Pekalongan dari kuliner, tempat wisata dan lain sebagainya. Dan ini sekaligus juga kalau misalkan ada klien gitu yang request, misalnya Mbak kita pengen dong tempat usaha kita masuk YouTube juga, dibukakan video, nanti hak videonya buat klien dan lain sebagainya, itu kita bisa. Jadi sekarang iklan nggak hanya lewat audio aja, tapi lebih ke YouTube. Ya, visual, audio visual. Kalau klien lokal sendiri jarang gitu. Kalau misalnya di sosmed bikin video durasi 30 detik dan lain sebagainya, kayaknya belum. Kayaknya orang Pekalongan itu emang nggak, kalau disebut sosmed ya masih setia sama Facebook. Nggak terlalu yang nyoba sosmed Instagram, apalagi Twitter. Jadi memang orangnya itu suka kayak simple. Kalau Facebook kan kayaknya hampir ya semua orang punya gitu. Meskipun ada yang sekarang mungkin dari Mas dan Mbak nggak aktif kayaknya ya di Facebook. Tapi kalau orang Pekalongan itu kenceng banget. Jualan aja kalau di Facebook, di grup jualan itu laris pasti. Makanya kebanyakan
Facebook. Kalau Instagram itu nggak seramai Facebook. Iya. Oke. Iya. Lanjut dari tadi yang sempat nyebut KOL juga ya. Untuk KOL di sana yang tren siapa ya? Maksudnya yang dari Pekalongan, KOL-nya siapa yang sekarang lagi tren, dan juga pernah nggak collab dengan Bespera di Pekalongan? Oh, oke. Pernah untuk KOL yang lagi ngetren, kita ada Amelia Giovanni. Dia mungkin bukan orang Pekalongan, Ya, dia lebih ke orang Batam. tapi followersnya banyak kan orang Pekalongan. Dan kita biasanya collab itu karena kebetulan ketemu satu event. Iya. Misalnya satu event ini ngundang BSP, ngundang Amelia Giovanni. Jadi kita sering ketemu sebenarnya sama call ini gitu. Jadi kalau ketemu BSP lagi. BSP lagi. Iya, kayak gitu. Kalau interaksi sering gitu ketemu sama call yang memang diikuti banyak followers ya orang Pekalongan dan sekitarnya. Tapi itu tadi ketemunya memang kerjasamanya udah maksudnya sama brand ini, terus kita datang, dia juga datang kayak gitu. Iya, bareng. Iya, bareng. Kalau biasanya kalau call ini diundang, BSP pasti ada. Iya. Biasanya radionya BSP pasti. Iya. Gitu. Oke. Iya. Dan Ya, juga terima kasih. Oke. Ya. Iya, Ya, dan lanjut. dan juga kalau Pekalongan sendiri ada si MC yang di Pekalongan itu MC aja tuh udah terkenal banget kayak influencer, Iya. Mas. Ya, di sini tuh mantapnya tuh gitu. Iya, ada beberapa sama juga modelannya, misalkan kita bareng sama brand apa terus ketemu MC itu udah langsung Satu paket. Iya, satu Biasanya paket. kita satu paket sama call-nya ini. Iya, sama MC influence-nya itu sekalian. Oh, Iya. Dan mereka pun juga mengenali kita gitu. Maksudnya kalau di brand ini pasti Japri biasanya kesini nggak Mbak Vina? Oh iya, nanti kita ketemu di sana gitu. Iya. Iya, terima kasih Mbak Iya. Tina dan Mbak. Siap. Silakan Pak Budi, Mbak Han. Kalau antara media sama public figure pasti hubungannya mesra ya Mbak ya. Iya betul. Kurang lebih gitu ya. Oke, kita ada di segmen terakhir. Kita berikan kesempatan Mbak Rima dan Mbak Vina untuk menyampaikan closing statement ya. Penutupan, ajakan buat para advertiser jangan ragu untuk beriklan di BSP Pekalongan. Silakan. Oke. Oh ya, bentar Mas Budi, kalau misalkan kita mau ngenalin satu penyiar yang itu udah punya fans militannya, itu boleh nggak dengan programnya? Boleh banget. Oke, benar. Saya panggilin dulu ya, Mas ya. Ya, Mas Budi, sama yang seperti saya bilang tadi, ini ada acara dan penyiarnya ini fansnya militan, bahkan rela membela penyiarnya ini. Kalau disenggol, nggak ada penyiar lain atau radio lain, dalam misalnya ada pendengar dikomplain ya, ini bisa saling ribut. Sekuat itu. Makanya ya, ini saya kenalin, mungkin kalau mau dijadikan brand ambassador boleh ya. Kayaknya fansnya cuma diomongin aja mau nurut. Jadi bagus buat jadi influencer nanti ya Mbak ya. Iya, memang nih. Emang orangnya suka di sosmed, di Instagram juga. Ayo Kak, jangan malu. Nah, ini dia. Duduk pakai headsetnya. Dan silakan Kakak perkenalkan diri. Mana nih? Halo. Oh, halo Mbak. Halo, selamat siang ya. Oh iya, jam 12 siang ya. Assalamualaikum. Ini kenapa headsetnya kayak gini ya? Agak susah ya. Selamat siang Mas dan Mbak. Saya nyebutnya Mas apa Mbak ya? Mas Mbak boleh ya? Karena mungkin kita seumuran. Ya, Seumuran. beda bulan aja Mbak kayaknya. Beda hari. Betul. Perkenalkan, saya Kira Medina. Saya di sini sebagai penyiar part time. Oke. Dan
saya siaran di program Familia. Jadi program Familia itu on air dari jam 8 pagi sampai jam 11 siang. Dan program Familia ini mencakup ngobrolin tentang seputar parenting, keluarga, anak, kesehatan, dan segala sesuatu seputar perempuan dan teman-temannya. Jadi begitu Mas dan Mbak ya. Mas dan Mbak ya, sini aja. Iya, Mas dan Mbak aja Mbak. Mas dan Mbak. Seumuran ya, emang bener seumuran loh, beneran loh. Iyalah seumuran. Si seumuran. Kita kan kelahiran tahun 90-an Mbak. Oh gitu ya. 80-an aja deh kalau gitu. Iya. Oke Mbak, semangat buat karirnya. Mudah-mudahan tetap bisa memberikan inspirasi ya buat masyarakat Pekalongan dengan info-info dan segala macamnya tentang parenting, tentang keluarga, dan itu pastinya jadi bekal yang baik juga buat masyarakat Pekalongan ya. Iya. Oke. Terima kasih. Good luck. Baik, terima kasih kembali. Kalau begitu saya pamit dulu karena hari ini saya juga lagi on air. Baik. Selamat dilanjutkan kembali bersama teman-teman di BS Radio ya, Mas dan Baik, Mbak. sampaikan salam kami buat masyarakat Pekalongan ya. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Baik, makasih Mas Budi udah dikasih kesempatan. Jadi ya di BSP Radio sendiri dari yang dulu sampai sekarang itu Familia nggak pernah dihapus gitu ya. Jadi Familia itu juga termasuk program favorit yang udah kayak mendarah daging gitu Mas Budi. Oke. Ya makanya tadi ya bisa disebut ada fans yang militan banget kalau sama Familia. Pasti ya. Iya. Oke, Mbak Rima, kita ada di penghujung obrolan gitu ya. Silakan disampaikan ajakan buat para advertiser untuk jangan ragu beriklan di BSP Pekalongan. Silakan. Mbak Vida dulu, Bro. Oke. Mbak Vida dulu. Oke, untuk para pengiklan jangan ragu untuk kerja sama-sama kita, dan tentunya Radio BSP ini menjadi salah satu radio pertama yang ada di Pekalongan. Jadi otomatis banyak masyarakat Pekalongan yang mendengarkan, bahkan yang keluar kota juga memilih untuk streaming untuk Radio BSP karena sudah sangat dekat dengan Radio BSP. Nah, Radio BSP sekarang tidak hanya iklan melalui audio saja, tapi kita juga bisa dalam bentuk visual, bentuk video, dan lain sebagainya. Jadi ayo kerjasama bareng sama kita. Yang pasti apapun yang para iklan inginkan ya, kita bikin event bisa, bikin video bisa. Jadi jangan ragu untuk kerjasama bareng sama kita. Ya betul. Jadi untuk para calon pengiklan, agensi ya, dan juga mungkin artis ya kalau nonton nanti, kalau mau gabung sama kita, main-main di sini, terus kerja sama bareng, pokoknya boleh banget, siap banget, kita siap. Alhamdulillah juga bisa dibilang di Radio Pekalongan itu jujur ya Mas Mbak, karyawan paling banyak. Katanya teman-teman radio yang lain itu pasti kalau saya bilang BSP itu karyawan paling banyak gitu, karena memang kita nggak fokus hanya di on air aja kan, off air juga, maka dari itu kita banyak timnya gitu. Jadi kalau ada permintaan untuk event keluar gitu, kita siap, pokoknya bisa banget apapun permintaan dari calon pengiklan, mau model iklan seperti apa, kita siap untuk melayani dan memfasilitasi dengan baik. Baik, Brighters, kami masih akan terus memberikan update informasi kepada Anda tentang industri radio dan juga lokal konten di kota-kota di Indonesia. Nantikan episode kami berikutnya. Salam sehat.